Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Greystone Channel, teman-teman. Di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi teman-teman, welcome ya di Andre Greystone Channel. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi singkatnya, di channel ini kita akan mengulas soal dunia cryptocurrency. Kita punya dua segmen khusus teman-teman. Yang pertama ada analisa pagi, di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Nanti kita akan ulas news-news apa yang ada di makroekonomi, news yang ada di market crypto, dan kita akan kaitkan seperti apa dengan pergerakan dari chart Bitcoin. Dan juga kita punya segmen khusus lainnya yaitu analisa kripto, di mana di analisa kripto ini aku akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request semuanya di kolom komen channel YouTube ini. Jadi thank you banget yang udah meluangkan waktu buat komen, dan komen-komenan yang menarik kita akan coba untuk ulas. Dan di video kali ini kita akan membahas untuk Solana dan juga Zilliqa. Mari kita ulas untuk Solana dulu, teman-teman. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran level 700.000 rupiah ya. Lumayan, kenaikan sekitar 4% sudah terjadi, padahal sebelumnya dia naik sampai 9%, tapi akhirnya kena banting karena penurunan terjadi pada Bitcoin dini hari tadi. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan Zilliqa belakangan ini memang menguat ya. Kalau kita lihat dari chart satu bulannya, Zilliqa terus mengalami rally dari sebelumnya harganya ada di kisaran 348, sekarang udah berada di 710. Jadi peningkatan yang lumayan super banget terhadap pergerakan dari Zilliqa. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan yang terjadi ini dari 300.000, 350.000 ya sampai dengan 700, ini mungkin sudah 100% teman-teman, hanya dalam 1 bulan saja. Lalu ada news apa sebenarnya kenapa Zilliqa bisa menguat sedemikian tingginya? Sebenarnya sih ini adalah lanjutan dari video aku 3 bulan yang lalu, teman-teman. 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu kita sudah bahas soal event di MCC yang bikin Solana mulai menguat. Waktu itu ada integrasi dari Solana sama Uni Emirat Arab, teman-teman. Kemudian yang hot belakangan itu ada ini joinnya Solana dalam hal meningkatkan cross chain untuk Euro Circle, teman-teman. Jadi Circle ini adalah salah satu perusahaan penyedia stablecoin. Dia juga yang bikin USDC. USDC kemudian sekarang dia meluncurkan Euro Circle atau EURC, teman-teman, di mana Solana sendiri mengintegrasikan layanan mereka untuk cross chain. Sebenarnya nggak cuma sama Solana, tapi juga sama Avalanche, kemudian Cosmos juga, teman-teman. Tentunya ini meningkatkan peluang untuk Solana, penggunaan dari jaringan blockchain-nya, dan tentunya ini berimpact positif sekali sama Solana. Solana juga sudah berkeliling dunia beberapa waktu kemarin. Mereka ada event Breakpoint 2023. Mereka juga ada event di beberapa negara lainnya, teman-teman. Jadi di Amerika Serikat, kemudian di Belanda, Amsterdam, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi intinya Solana ini cukup aktif dalam kegiatan offline-nya ya, teman-teman. Ini dia ada di Amsterdam, dan tentunya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, adopsi dan juga pembicaraan orang-orang terhadap Solana itu justru mengalami peningkatan. Kemudian juga kalau kita lihat dari news, teman-teman, mereka tergabung juga dalam kelompok UDC, Upbeat D Conference atau UDC. Ini mengajak banyak sekali platform-platform kripto yang lain. Ya, yang mana di dalamnya ini ada speaker-speaker yang sangat berpengalaman di dunia blockchain, dan tidak lupa mengajak proyek-proyek yang juga sangat-sangat bagus, teman-teman, untuk menjadi pembicara di sana. Ada 1inch, Anchor Protocol, dan yang paling penting ada Solana yang masuk di sana. Sebagian besar koin-koin yang tergabung dalam UDC ini memang ngepam dalam seminggu terakhir. Jadi itu beberapa sentimen yang berimpact positif. Ini aku ada satu berita yang mungkin kurang begitu mengenakan. Faktanya adalah Alameda Research dan juga FTX masih memiliki jumlah Solana yang paling banyak. Dan ini bisa menghantui kita semua para trader yang melihat harga Solana menguat. Memang mereka tidak bisa melikuidasi seluruh aset Solana yang mereka punya secara bersamaan. Namun
Dengan dicicil jualnya Solana bisa saja menjadi salah satu sentimen negatif juga untuk Solana. Jadi Solana masih dimiliki banyak oleh Alameda Research sama FTX yang bakalan dilikuidasi. Sudah confirm dilikuidasi, hanya saja bertahap sesuai dengan keputusan pengadilan kemarin. Jadi itu kurang lebih beberapa sentimen yang memberikan impact terhadap pergerakan dari Solana. Selebihnya kalau kita lihat dari maksimum supply Solana masih unlimited. Kemudian supply yang beredar saat ini ada di 421 juta koin Sol. Solana berada di peringkat 7 di CMC. Kapitalisasi pasarnya naik seiring dengan beberapa sentimen yang juga positif untuk Solana. Mari kita lihat gimana pergerakan dari Solana ya. Solana overall memang sudah mengalami kenaikan teman-teman, lumayan banget kenaikan yang terjadi pada Solana, dan bisa dibilang kenaikan yang terjadi ini begitu ekstrim, begitu antusias lah untuk para whales, meningkatkan harga Solana yang sebelumnya menyentuh level all time low-nya pada bear market di Desember 2022 di kisaran $8. Dari $8 Solana sudah menguat sampai $45. Wah, itu peningkatan berapa ratus persen tuh kalau kita ukur ya. Di sini kita coba buat ukur, kurang lebih kenaikannya sebanyak 400% teman-teman, which is sudah sangat-sangat tinggi. Lalu kemana sebenarnya arah Solana berikutnya? Dari posisi saat ini Solana sedang berusaha untuk menembus level resistance di kisaran $48. Dengan potensi seperti ini sebenarnya masih ada potensial untuk Solana menguat. Namun dari beberapa indikator menurut saya kita udah berada dalam level yang jenuh beli teman-teman, dimana rally yang terjadi pada Solana memang sudah sangat-sangat tinggi, bahkan sebulan terakhir sudah naik sekitar 100%. Agaknya untuk sebuah big caps mungkin membutuhkan waktu untuk koreksi terlebih dahulu jangka pendek. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini jika Solana mampu melampaui level 48.000 something ya, 48 dolar, maka akan ada potensial misalkan nih Solana udah ngepump sampai 62 dolar. Bisa jadi setelah itu dia akan membuat koreksi ke level resistance-nya atau supportnya di kisaran 48. Tapi kalau Solana ternyata belakangan ini membuat koreksi langsung di harga sekarang, potensial supportnya ada di kisaran 30 dolar. Jadi koreksi cukup ekstrim bisa saja terjadi pada Solana pada jangka waktu pendek, meskipun di sini ada opsi berikutnya, yaitu Solana koreksi tipis ke kisaran 39.006 $39, teman-teman, sorry. Ya, kalau kita lihat sih memang performanya udah bagus-bagus banget untuk Solana. Jadi saya pribadi memang sudah hold Solana cukup panjang ya, teman-teman, bahkan ketika harganya di 100-an. Jadi overall kalau saya pribadi masih floating loss. Dan ya nggak terlalu gimana-gimana juga. Kalau Solana bisa kembali balik ke ratusan dolar ya saya doakan seperti itu, karena memang Solana ini cukup hype banget sebagai sebuah blockchain. Kenaikannya sangat-sangat ekstrim bagus teman-teman. Hanya saja ketika dia bear market itu tampaknya impact dari unlimited supply ini ya, yang supply tanpa batas ini bikin pengaruh yang kurang begitu bagus untuk Solana. Jadi secara teknikal saya melihat ini masih bullish, tapi ada optional untuk koreksi. Next kita akan bahas untuk Zilliqa. Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran Rp315. Harganya sudah turun sekitar 5% teman-teman. Jadi penurunan dari Zilliqa ini memang impact daripada sentimen yang kurang begitu positif untuk Bitcoin tadi malam, di mana Jerome Powell speech dan sedikit hawkish dari nadanya teman-teman. Bitcoin juga kemarin ya dari kisaran 37.000 ya turun sampai 36.500. Ada sentimen apa dari Zilliqa? Kalau kita lihat dari berita-berita sebelumnya, Zilliqa sedang melakukan upgrade. Namanya adalah hard hat ya, upgrade untuk integrasi yang lebih kuat lagi, teman-teman, skalabilitas yang lebih baik lagi, join dengan Ethereum Virtual Machine. Selain itu, Zilliqa juga sudah mengganti narasi mereka, teman-teman. Dari sebelumnya kan mereka narasinya adalah Metapolis. Belakangan ganti menjadi MetaMine. Ini adalah sebuah section gitu yang ada di organisasi Zilliqa yang khusus teman-teman providing untuk layanan metaverse service mereka. Dan tentunya dengan join mereka ke segmen metaverse ini bisa aja menjadi sebuah sentimen juga yang bisa positif buat Zilliqa ke depannya.
Jadi dalam kegiatan di Uni Emirat Arab ya yang membahas soal metaverse kemarin, Zilika ini mengungkapkan bahwa sekarang mereka sedang menggagas project yang sebelumnya dikenal sebagai Metapolis dan berganti narasi menjadi Metamind. Entah apa perubahan yang signifikan terhadap proyek ini, tapi Zilika masih bakalan menggemparkan ke depannya saya rasa dengan isu daripada Metamind yang mereka bikin ke depannya. Kemudian ini ada ekspansi partner ya dengan ChainUp, teman-teman. ChainUp untuk ekspansi jaringan Web3 infrastruktur di jaringan Zilika. Baru aja mereka membuat kerjasama, dan dengan kerjasama ini tentunya diharapkan bibit-bibit produk yang lebih berkualitas dari jaringan Zilika ini bisa keluar, teman-teman, bisa keluar, bisa mendapatkan adopsi yang lebih banyak khususnya dari para institusi. Yang lain ada update recap untuk untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Salah satunya tadi kita sudah bahas peningkatan infrastruktur di bidang blockchain dengan ekspansi Web3 ya teman-teman. Ini akan berimpact kepada banyak hal, seperti salah satunya adalah loyalty program mereka, gaming, kemudian tokenisasi, sama metaverse sektor. Jadi itu upgrade yang saat ini sedang difokuskan. Oh, mereka juga sudah melakukan kerjasama dengan salah satu decentralized exchange, teman-teman. Juga dengan MetaMask ya, MetaMask sebagai jaringan jaringan salah satu aset wallet, teman-teman, hot wallet. Jadi mereka salah satu DEX yang bernama Plunder Swap itu baru aja memberikan impact terhadap Zilika dalam hal pengembangan Ethereum, integrasi terhadap Ethereum Virtual Machine. Saat ini Zilika sudah menawarkan banyak sekali platform decentralized exchange guna melakukan transaksi dan juga perdagangan yang lebih luas untuk koin Zilika ini. Dan narasinya masih cenderung positif buat Zilika. Kita akan next ke tokenomic ataupun jumlah supply dari Zilika. Maksimum supply dari Zilika itu seperti Bitcoin ada di 21. Cuman bedanya Zilika 21 miliar teman-teman, tapi Bitcoin di 21 juta. Kalau kita lihat dari supply beredarnya, Zilika ada di 17 miliar saat ini, sudah 82%. Inflasi tentunya pasti sudah terjadi pada Zilika ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dari segi pergerakan harga, sebenarnya Zilika juga udah turun lumayan signifikan dan belum naik seberapa tinggi. Kalau kita lihat dari teknikalnya, Zilika punya level support saat ini kisaran 0,01 dolar, dan dari level support ini kita tahu Zilika masih terbilang under value, masih lambat naik kalau kita mau compare sama beberapa altcoin yang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung cari koin apa ya yang belum naik tinggi, Zilika bisa salah satu yang teman-teman boleh pantau ke depannya, teman-teman. Zilika belakangan memang ada sedikit penguatan karena ada potensial double bottom di sini ya. Sudah breakout dan pergerakan Zilika sempat menyentuh level 0,02. Hanya saja kemarin karena Bitcoin spike down koreksi, Zilika juga membuat koreksi. Volume perdagangannya cenderung menguat, tapi smart money-nya anjlok di perdagangan kemarin. Secara jangka pendek sebenarnya Zilika udah waktunya buat koreksi dulu, teman-teman. Potensial koreksinya yaitu ke level, ini potensial ya, ke level support kisaran 0,018. Kemarin waktu spike juga Zilika sudah menyentuh area tersebut ya, area neckline di sini, dan kemungkinan target berikutnya untuk Zilika adalah masih melanjutkan koreksi. Jadi buat yang mau DCA Zilika, saya rasa ini timing yang lumayan bagus karena harganya juga belum terlampau tinggi. Dan juga sentimen-sentimennya kayaknya masih belum terlalu mekar, teman-teman, untuk Zilika. Jadi ya belum terlalu naik banyak. Untuk target resistance tentunya di 0,02 belum dilampaui. Level-level berikutnya ada di 0,028. Itu bisa menjadi level next resistance yang sangat kuat untuk Zilika. Ya gitu aja paling buat pembahasan koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Thank you banget ya teman-teman yang udah join. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempatnya aku untuk sharing banyak sekali informasi soal dunia kripto ya. Buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang mau join, linknya kalian bisa banget cek di kolom deskripsi. Kita juga ada komunitas diskusi di mana member-member di sini itu aktif sharing, teman-teman. Di sini kita nggak ada kelas VIP berbayar ya, nggak ada grup-grup sinyal, nggak ada, semuanya murni analisa pribadi, dan tentunya
ya bisa dibilang tempat yang bagus untuk teman-teman yang mau belajar, mau melakukan riset mandiri ya, tanpa harus tergantung sama siapapun. Yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.